hari ini kita mau ngelakuin podcast ngebahas tentang peran mahasiswa di era reformasi tahun 1998. Sebelumnya kenalan dulu dong. Ya boleh lah. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan. Aku Tasya Putri Azara. Aku Agista Putri Syahrani. Aku Risti Shena Putra Malia, biasa dipanggil Risti. Kami bertiga adalah siswi dari SMP Negeri 3 Balikpapan. Di sini kita akan mengulas kembali masa-masa awal reformasi 1998. Maaf ya guys, ribut. Lanjut. Oke. Seperti yang kita tahu, 1998 itu merupakan tahun-tahun mencekam masyarakat Indonesia. Di tahun itu, banyak peristiwa-peristiwa besar yang masih teringat di benak masyarakat Indonesia hingga saat ini. Karena di tahun 1998 itu terjadi gerakan reformasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya yang memiliki peran penting adalah mahasiswa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai peran mahasiswa dalam gerakan reformasi ini, aku mau tanya dong ke kalian berdua. Karena kalian sebagai generasi yang hidup di zaman reformasi kan, kalau menurut kalian reformasi itu apa sih? Jadi kalau menurutku sendiri, reformasi itu merupakan pembaruan berskala besar yang mengharapkan dari pembaruan tersebut dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti masa Orde Baru ke masa sekarang ini yang mengalami reformasi. Aku sendiri sih setuju sama apa yang dijelaskan Agista. Karena kayak udah diketahui secara umum gak sih, reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Kan menurut kalian reformasi itu sebuah pembaruan seperti masa Orde Baru ke masa reformasi yang mengalami pembaruan. Iya benar Dalam berbagai aspek, bisa dalam bidang ekonomi, politik, hukum, agama, sosial budaya, dan pembangunan nasional. Masa reformasi ini dimulai pada tahun 1998 atau yang bisa dibilang sebagai titik nol dari gerakan reformasi. Aku mau nanya nih, awal mula gerakan reformasi ini bisa muncul atau tercetuskan sehingga bisa sampai sekarang gimana sih? Nah, jadi awal mula gerakan reformasi itu muncul pada tahun 98. Awalnya karena krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Ya benar banget. Krisis moneter tuh apa sih? Jadi, krisis moneter itu adalah krisis ekonomi yang ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian termasuk perbankan yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap nilai tukar dolar. Nah, dalam hal ini, inflasi merupakan salah satu dampak dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda suatu negara, termasuk Indonesia. Nah, karena krisis moneter ini yang menimpa Indonesia menyebabkan harga bahan pokok yang terus naik sehingga masyarakat menjadi tidak puas dengan pemerintahan, serta maraknya kasus KKN yang akhirnya memicu demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia. Nah, dalam gerakan demo tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan yang disebut sebagai 6 agenda reformasi tahun 1998. Jadi dari situlah gerakan reformasi tercetuskan. Oh, jadi awal gerakan reformasi tercetuskan karena adanya krisis moneter hingga terjadi demo besar-besaran. Betul sekali. Kalau boleh tahu, 6 agendanya apa aja tuh? Jadi isi dari 6 agenda reformasi sendiri itu adalah mengadili Soeharto dan para pengikutnya, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, melakukan otonomi daerah yang seluas-luasnya, menghapuskan dui fungsi ABRI, menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, menegakkan supremasi hukum. Nah, pada saat terjadi demonstrasi besar-besaran itu, boleh nggak sih dikasih tahu kejadian apa yang terjadi dan kronologi kejadiannya hingga puncak aksinya?
yang kita tahu itu terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, yang dimana Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Oke, jadi biar aku kasih tahu ya, awal mulanya itu pada tanggal 5 Maret 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Soeharto yang disampaikan saat menyerahkan agenda reformasi nasional pada sidang umum MPR. Pada 11 Maret 1998, Soeharto bersama B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 4 hari setelah disumpah, Soeharto mengumumkan Kabinet Pembangunan 7 sebagai kabinet barunya. Selanjutnya, pada April 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, melakukan unjuk rasa untuk menuntut reformasi politik. Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes unjuk rasa dan kembali ke kampus. Peringatan Soeharto itu disampaikan pada 15 April 1998. 3 hari setelah ultimatum dari Soeharto, pada tanggal 18 April, Menteri Pertahanan dan Keamanan bersama 14 menteri jajaran Kabinet Pembangunan 7 kemudian mengundang mahasiswa dan melakukan dialog di Pekan Raya Jakarta. Banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak untuk sepakat terhadap hasil dialog tersebut. Selanjutnya, pada 1 Mei 1998, melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan, Soeharto menyatakan bahwa reformasi baru dapat dimulai pada tahun 2003. Sehari kemudian, tanggal 2 Mei, pernyataan Soeharto tersebut dirawat dan kemudian Soeharto membuat pernyataan bahwa reformasi bisa dilakukan pada tahun 1998. Nah, karena krisis moneter yang masih membayangi Indonesia, harga bahan bakar minyak atau BBM melonjak pada tanggal 2 Mei. Kenaikan BBM tersebut akhirnya memicu mahasiswa di Medan, Bandung, serta Jogja melakukan demonstrasi besar-besaran. Selanjutnya pada 4 Mei yang berujung kerusuhan saat massa bentrok dengan petugas keamanan. Selanjutnya, sebanyak 16 mahasiswa dari Universitas Pasundan Bandung mengalami luka-luka akibat bentrok dengan aparat keamanan. Demonstrasi masih terus berlanjut di hari berikutnya pada tanggal 5 Mei di Medan dengan jumlah massa mahasiswa yang lebih besar. Demonstrasi tersebut juga berujung kerusuhan. Banyaknya demonstrasi yang berujung kerusuhan sehingga pada terjadi tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang akhirnya memicu banyak sekali kerusuhan seperti penjarahan dan pemerkosaan yang terjadi di banyak tempat di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi tanah air yang genting membuat Soeharto mempercepat kepulangannya pada 15 Mei 1998 dari Kairo. Selanjutnya, pada 18 Mei ribuan mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi memadati gedung DPR. Mereka menuntut sidang istimewa segera dilaksanakan secepatnya. Setelah mahasiswa menduduki gedung MPR DPR, Soeharto sempat berdialog pada 19 Mei 1998. Pada pertemuan itu, dia menyatakan akan tetap menjabat sebagai presiden sampai pemilu dipercepat dan berjanji tidak akan bersedia dipilih kembali. Suasana semakin panas ketika mahasiswa dan rakyat turun ke jalan di berbagai kota pada 20 Mei 1998. Sekitar 500 massa memadati alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan siap berdiri di barisan depan bersama rakyat untuk memperjuangkan reformasi. Sementara itu, 50.000 mahasiswa masih menduduki gedung MPR DPR di Jakarta. Presiden Soeharto semakin terdesak setelah 14 menteri bidang ekuin mengadakan
pertemuan di gedung Bappenas dan menyatakan pengunduran diri dari kabinet dalam bentuk surat. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur. Pernyataan ini sekaligus menutup era Orde Baru dan membuka tirai era reformasi melalui masa pemerintahan transisi. Setelah kejadian atau peristiwa yang panjang itu kan banyak aksi kerusuhan-kerusuhan yang kacau balau. Apakah ada korban jiwa dari kejadian tersebut? Jadi, dalam kejadian tersebut menewaskan 4 orang mahasiswa dan melukai mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia, Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Herdriawan Sie. Keempatnya kemudian dianggap sebagai pahlawan reformasi, sehingga tragedi tersebut disebut sebagai tragedi Trisakti. Boleh tolong dijelasin nggak sih gimana kronologi Trisakti sampai menewaskan 4 mahasiswa itu? Jadi awal mula gerakan Trisakti ini terjadi pada saat ribuan mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus pada tanggal 12 Mei 1998. Aksi yang direncanakan berlanjut di gedung MPR DPR berubah di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat akibat dihadang aparat. Aksi berlangsung tenang hingga para mahasiswa diusulkan kembali ke dalam kampus. Saat mahasiswa ini membubarkan diri, terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Situasi menjadi tegang. Mahasiswa lari menyelamatkan diri ke dalam gedung-gedung di kampus. Aparat terus menembaki dari luar. Puluhan gas air mata dilemparkan ke dalam kampus. Korban-korban berjatuhan. Salah satunya adalah 4 mahasiswa Trisakti tewas yang tadi disebutkan. Dan tragedi Trisakti inilah yang akhirnya memicu kemarahan dan solidaritas mahasiswa. Wah, kesian banget ya, tragedi itu sampai memakan korban jiwa. Terus gimana sih nasib mahasiswa yang lain? Apakah ada yang hidupnya bahagia? Atau ada mahasiswa lain yang tewas selain 4 mahasiswa yang sudah dibahas tadi? Iya bener, kasihan banget sih. Nah jadi nasib para mahasiswa yang mengikuti aksi ini, ada yang menjalani hidup hingga saat ini, tetapi tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Bahkan banyak mahasiswa yang keberadaannya itu tidak diketahui sehingga dinyatakan telah tiada. Jadi sebenarnya ada banyak korban, tetapi Iya, benar. tidak dipublikasikan ke media massa ya. Benar. Terus kalau boleh tahu nih, agenda-agenda yang diaspirasikan oleh mahasiswa itu untuk sampai ke kuping pemerintah berhasil atau enggak? Jadi itu jawabannya berhasil karena peristiwa tersebut dapat membuat Soeharto lengser dari kursi kepresidenannya. Setelah Soeharto lengser, apakah kasus-kasus pelanggaran HAM serta kasus-kasus KKN itu masih memarak? Jadi kasus-kasus pelanggaran HAM masih marak terjadi di masyarakat, tetapi mungkin sudah tidak sebanyak pada masa Orde Baru. Oh, jadi masih ada ya kasus HAM yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi mahasiswa di tahun itu perannya benar-benar berarti banget. Benar-benar. Mereka dengan penuh keberanian serta semangat untuk menuntut berbagai agenda reformasi agar sampai ke kuping pemerintah. Nah, kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman reformasi, yang bisa dibilang udah enak lah ya. Enak banget lah. Dibanding zaman mereka yang berat banget rasanya. Seberat beban keluarga. Aduh, bener banget. Sulit. Banyak banget perjuangan yang mereka lakuin bahkan sampai merenggut nyawa. Sedih banget. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada mahasiswa-mahasiswa yang udah memperjuangkan suara rakyat dan gerakan reformasi hingga saat ini, menurut Agista dan Risti, apa yang harus kita lakukan untuk mengapresiasi perjuangan para mahasiswa yang hidup pada masa itu? Ya tentunya dengan tidak bermalas-malasan sih. Dan kita juga harus rajin belajar, mencintai tanah air,
memiliki sifat solidaritas yang tinggi dan masih banyak lagi ya hal-hal positif yang harus kita lakukan. Bener banget, gak kayak zaman sekarang gak sih yang kerjanya cuma tiduran di kasur, bermalas-malasan sambil login ML Ya, dan permainan yang lainnya. Ya bahkan cuman disuruh sekolah aja itu kita kayak banyak banget yang malas. Alasannya ya males banget turun. Tuh dengerin ya teman-teman. Padahal kita sudah harus bersyukur ya hidup di zaman reformasi ini. Iya, yang bener banget. nggak seberat mahasiswa yang memperjuangkan agenda reformasi di zaman Orde Baru. Yang seperti kita tahu ya, zaman Orde Baru itu hak untuk berpendapat itu minim Sangat sekali. minim, iya Minim benar-benar. banget. Dan mahasiswa pada tahun itu pun juga semangatnya tuh luar biasa ya. bener banget. Luar biasa sekali, That's semangat right. 45. That's Iya, right. benar banget. Kita harus nyontoh ya, jangan males-malesan pokoknya. Tuh, jangan males-malesan. Nah, jadi banyak banget ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengapresiasi perjuangan mahasiswa pada masa itu. Betul banget loh. Jadi kesimpulannya, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mencetuskan gerakan reformasi. Ya, bener. Oke, jadi sampai di sini aja pembahasan kita, karena kalau kelamaan mungkin topiknya bisa tambah berat ya. Berat Seberat banget. perjalanan hidup. Aduh, Agista dari tadi galau banget. Wah, bener. Dan mungkin kalian juga akan bosen dengarnya. Jangan sampai sih. Baik, terima kasih pada Agista dan Risti. Sama-sama. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton podcast ini sampai selesai. Semoga podcast ini bisa membuat hati kalian tergerak untuk mencontoh para mahasiswa. Wajib banget. Kalian harus mencontoh ya. Bener banget. Oke, sekian dari kita. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Saya Tasya Putra Zara. Saya Agista Putri Syahrani. Saya Risti Shana Putri Amalia. Kami bertiga pamit undur diri. Bye-bye. Bye. See you next time.